Jadi orang-orang lama nampaknya harus menepi dulu dan harus bersiap untuk diganti dengan orang-orang yang baru. Kalian-kalian yang selama ini sudah ikut bermain dengan kekuasaan itu harus memahami bahwa permainan sudah selesai, Pak Jokowi sudah tidak lagi jadi presiden. Selamat malam semuanya. Dalam rangka 100 hari kerja Presiden Prabowo, kalau kita harus mencari nama judul dari 100 hari kerja ini, nampaknya yang paling pas adalah judul bongkar-bongkaran. Karena ada banyak sekali kasus-kasus yang akhirnya terbongkar. Judi online terbongkar gitu. Ya meskipun sebelumnya juga sudah dibongkar, tapi lebih terbongkar setelah terjadi pergantian rezim. Terus kemudian terbongkar juga kasus uang palsu senilai ratusan triliun yang dicetak di sebuah universitas Islam negeri. Itu luar biasa. Prakteknya sudah terjadi bertahun-tahun tapi baru terbongkar tahun ini. Dan yang terakhir, yang heboh dalam seminggu terakhir adalah soal kasus pagar laut sepanjang 30 km yang juga baru terbongkar hari ini. Ya sebelumnya katanya sudah pernah diberitakan tapi kemudian nggak naik. Baru hari inilah di bulan Januari ini itu kemudian menjadi satu isu yang sangat besar dan dramanya sampai sekarang masih belum selesai. Dan saya sebagai rakyat biasa, saya terus terang penasaran gitu ya. Ini kalau laut ini bisa dijual gitu ya, bisa dibeli. Rasanya kok saya juga pengen beli. Ya, nggak apa-apa dong gitu ya. Masa yang bisa beli cuma oligarki? Kan kita juga pengen tuh kalau memang negara ini mau menjual laut. Kita pengen beli juga gitu, per meternya berapa gitu kan. Lumayan lah kita bisa berenang-berenang gitu atau bikin tambak di situ gitu ya, bikin apa namanya kawasan perikanan. Bisa kita kemudian manfaatkan laut ini kalau memang pemerintah mau menjualnya atau ada proses tender jual belinya. Ya karena selama bertahun-tahun ini prosesnya sangat damai sekali, tenang sekali gitu. Jadi pagar laut ini dibuat sampai sepanjang 30 km itu sampai seolah-olah nggak ada orang tahu. Kayak biasa aja, kayak nggak ada. Terus kemudian tiba-tiba ada dan dibilang misterius. Nah, itu akhirnya kemudian juga dibongkar gitu. Nah, selain soal bongkar-bongkaran, ada juga judul yang mungkin bisa dijadikan subjudul di bawahnya. Selain bongkar-bongkaran juga evaluasi besar-besaran. Ya karena banyak sekali program-program Pak Jokowi sebelumnya atau di rezim sebelumnya itu dievaluasi. Seperti misalkan beragam proyek strategis nasional di era Pak Jokowi itu dievaluasi, dikaji ulang, dikoreksi gitu. Dan semua evaluasi ini kan menunjukkan bahwa tidak ada rezim keberlanjutan. Rezim resmi berganti dan yang berlanjut itu hanya sebelum-sebelum ini. Setelah 2025 nggak ada lagi, semuanya sudah berganti sehingga semua proyek dan program-program Pak Jokowi harus dievaluasi dan kemudian diteliti, dikaji ulang. Dan terkait proyek strategis nasional atau PSN ini memang adalah proyek-proyek yang anggarannya itu ratusan triliun atau bahkan ribuan triliun sampai nanti tahun 2029. Masalahnya, menurut PPATK, pada bulan Januari 2025 ini ada 36% anggaran dari PSN itu digunakan untuk orang per orang, untuk pribadi, bukan ditujukan untuk pembangunan katanya. Jadi yang masuk ke kantong politisi, pribadi, kepentingan pribadi yang itu tidak ada hubungannya sebenarnya dengan PSN atau proyek strategis nasional. Ini yang bilang adalah PPATK. Memang datanya tidak dibuka, tapi ya kira-kira kita bisa kemudian memahami kenapa PPATK tiba-tiba bicara seperti ini. Karena evaluasi PSN atau proyek strategis nasional ini memang soal anggaran ratusan triliun gitu. PIK 2 aja, di kawasan PIK 2 yang katanya mau dibuat PSN itu anggarannya 65 triliun rupiah. Belum lagi proyek-proyek yang lain dan itu bisa mencapai ratusan atau bahkan lebih dari 1000 triliun. Sehingga kalau
PSN atau proyek strategis nasional ini kemudian tidak diubah, tidak dievaluasi, tidak dikaji ulang dan sebagainya, maka kemungkinan gitu ya, kemungkinan orang-orang yang mengerjakan, orang-orang yang melanjutkan ini tetap adalah orang-orang yang sebelumnya memang sudah ada di era rezim sebelumnya atau di era Pak Jokowi. Sehingga penguasa-penguasa di sekitar wilayah PSN itu tetap orang-orang yang sama dan tidak ada pergantian. Sementara rezim kan sudah berganti. Daripada ini kemudian membina orang-orang lama, maka sebaiknya PSN-PSN itu ya dievaluasi, dikaji ulang untuk kemudian diberikan kepada orang-orang baru atau gerbong yang dibawa oleh penguasa yang baru. Sehingga sekali lagi tidak ada yang namanya itu keberlanjutan. Karena hari ini sudah semakin tegas dan jelas sekali ada pergantian. Yang berganti tidak hanya presiden, tidak hanya menteri, tapi juga proyek strategis nasional. Ya, kalau kita lihat gitu ya, bagaimana PSN tiba-tiba menjadi PIK, tiba-tiba kawasan di sekitar PIK menjadi PSN, itu kan sangat-sangat mencurigakan. Tapi itulah faktanya. Memang wilayah di sekitar PIK itu menjadi PSN. Dan itu melibatkan uang yang tidak sedikit. Sampai kemudian beberapa orang mengira atau beranggapan bahwa di kawasan PIK 2 ini dijadikan PSN sebagai sebuah timbal balik menurut LBH PP Muhammadiyah gitu. Karena ya pengusaha-pengusaha di PIK itu kan sudah berinvestasi di IKN meskipun nggak seberapa. Jadi mereka ingin timbal balik agar wilayahnya itu menjadi lebih baik dan pemerintah atau Pak Jokowi waktu itu kemudian bisa menetapkan wilayah di sekitar PIK itu menjadi proyek strategis nasional dan bisa mengundang investor jauh lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Selain soal PSN yang dievaluasi atau dibongkar atau dikaji ulang, yang juga dikaji ulang adalah proyek besar IKN. IKN juga dikaji gitu. Dan menurut Pak Basuki, ini atas arahan Presiden Prabowo bahwa harus ada beberapa desain yang direview atau dikaji ulang. Yang sebelumnya sudah selesai lewat PUPR, ini sekarang coba dikaji ulang sesuai dengan kebutuhan dan instruksi arahan Presiden Prabowo. Ya, karena pembangunan IKN selama 3 tahun terakhir, dari tahun 2022 sampai tahun 2024 yang sudah menghabiskan 89 triliun rupiah ini, itu sebenarnya adalah proyek yang sudah sangat matang sekali. Yang seharusnya di tengah jalan sudah tidak perlu lagi review atau kaji ulang. Karena ini udah matang ini. 89 triliun itu sudah terlalu stabil gitu ya. Terlalu besar dari anggaran APBN untuk kemudian membangun IKN. Dan kalau di tengah jalan seperti sekarang muncul usulan atau perintah untuk dikaji ulang, direview dan sebagainya, itu kan sudah menjadi sebuah tanda-tanda. Tanda yang lain adalah terkait anggaran IKN. Karena hari ini beritanya itu kan dibuat seolah-olah, bukan dibuat sih, katanya ini terlihat cukup meyakinkan bahwa anggaran IKN sampai 5 tahun ke depan itu mencapai 48,8 triliun rupiah. Terlihat fantastis, terlihat besar sekali, tapi kalau dibandingkan dari era Pak Jokowi dalam 3 tahun atau 2 tahun setengah saja, itu anggarannya hampir 2 kali lipatnya atau 89 triliun. Jadi Pak Jokowi 2,5 tahun itu menghabiskan 89 triliun. Tapi Presiden Prabowo untuk 5 tahun ke depan hanya mau mengalokasikan 48 triliun saja atau setengahnya. Itu pun belum tentu terrealisasi karena APBN itu kan urusannya soal ya dengan Kementerian Keuangan, DPR dan sebagainya. Dan faktanya untuk RAPBN 2025 atau tahun ini itu ternyata hanya sekitar 143 miliar rupiah, bukan triliun. Jadi dari dana infrastruktur sebesar 400 triliun untuk IKN itu hanya 143 miliar rupiah. Sehingga ini menunjukkan bahwa proyek pembangunan IKN juga bukan prioritas Presiden Prabowo dan 143 miliar rupiah itu nampaknya hanya sebatas ya bangun kecil-kecilan dan kemudian maintenance dan perbaikan. Sehingga dari dari evaluasi atau kaji ulang PSN, kaji ulang IKN ini semakin menegaskan bahwa tidak ada rezim berkelanjutan. Benar-benar sudah terjadi pergantian, selain pelantikan presiden yang baru juga pergantian PSN dan program prioritas pemerintah ke depan
ini nampaknya akan berbeda dibandingkan rezim Jokowi sebelumnya. Jadi orang-orang lama nampaknya harus menepi dulu gitu ya. Dan harus bersiap untuk diganti dengan orang-orang yang baru. Kalian-kalian yang selama ini sudah ikut bermain dengan kekuasaan itu harus memahami bahwa permainan sudah selesai, Pak Jokowi sudah tidak lagi jadi presiden, dan orang-orangnya selama ini nampaknya itu akan bisa segera digantikan oleh orang-orang baru. Jadi kita tunggu saja setelah PSN dan IKN akan ada pergantian gaya apa lagi. Karena kalau soal gaya-gaya yang gimmick-gimmick yang cukup receh atau tidak melibatkan anggaran ratusan atau ribuan triliun itu kan bisa sama-sama kita saksikan, di mana Presiden Prabowo ya nggak usahlah belusukan-belusukan seperti di era sebelumnya, dan nggak perlu juga sering muncul di media menyampaikan pernyataan, klarifikasi dan sebagainya, tapi semua arahan-arahannya itu diharapkan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, termasuk seperti soal kasus pagar laut itu. Pak Prabowo nggak ada satupun muncul di media gitu, tapi instruksinya lewat TNI AL benar-benar menghabisi pagar sepanjang 30 km. Sekarang sih belum gitu, tapi nampaknya itu akan segera bisa dimusnahkan, diselesaikan dalam hitungan hari ke depan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.